Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita insyaallah akan memulai kajian Riyadhus Shalihin setiap Selasa ketiga ya, setiap bulan insyaallah. Di mana kitab ini adalah kitab yang agung dan ini menunjukkan akan yang pertama keikhlasan Al-Imam An-Nawawi dalam menulis buku ini. Karena buku ini ya hampir di setiap negara pasti dipelajari. Semua orang kaum muslimin mengenalnya. Ya, mereka membacanya, mempelajarinya. Dan ini menunjukkan barokah. Ya, barokah daripada yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Memang demikian. Kalau ikhlas pasti Allah berkahi, Pak. Tapi kalau tidak ikhlas, biasanya tidak berkah. Banyak kitab-kitab yang hilang begitu saja, tidak berkah. Iya. Kitab Riyadhus Shalihin, kalau kita perhatikan adalah kitab tentang adab. Kitab tentang apa? Adab. Dimulai dari adab-adab jiwa, berupa keikhlasan, kejujuran, kesabaran. Kemudian adab-adab yang berhubungan dengan keseharian. Demikian pula adab-adab terhadap tetangga, terhadap orang tua, dan yang lainnya. Dan para ulama terdahulu mereka biasanya memulai menuntut ilmu itu dengan mempelajari adab dulu. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu tanpa belajar adab, akibatnya fatal. Ilmunya seringkali tidak bermanfaat, Pak. Makanya Muhammad bin Sirin berkata, kunna nata'allamul adab kama nata'allamul ilm. Kami dahulu belajar adab itu seperti mempelajari ilmu. Iya. Sebagian ulama lagi berkata, kunna nata'allamul adab 30 sanah wa nata'allamul ilm 20 sanah. Kami dulu belajar adab itu 30 tahun. Dan belajar ilmu 20 tahun. Itu menunjukkan manzilatul adab. Kedudukan adab itu sangat penting sekali, terutama kita bagi para penuntut ilmu. Banyak penuntut ilmu di zaman sekarang kita lihat sangat kurang adabnya. Iya, adab terhadap kitab, adab terhadap dalam masalah menghadapi perselisihan, adab terhadap guru, adab terhadap ya yang lainnya, sehingga akhirnya apa yang terjadi tidak berkah dan tidak barokah ilmunya. Makanya kitab Riyadhus Shalihin ini sangat bagus sekali untuk kita pelajari. Ya. Di sini Al-Imam An-Nawawi Al-Imam An-Nawawi membuka kitabnya dengan bab yang sangat penting sekali. Itu tentang keikhlasan.
Karena ikhlas, saudaraku seiman, adalah syarat diterimanya amal. Orang yang ibadah, walaupun sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tapi ternyata tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah. Orang yang ria, dia kehilangan ikhlas. Maka orang seperti ini akhwal Islam bukan hanya tidak mendapatkan pahala, justru ia berdosa ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan itu tidak mudah, Mas. Kenapa demikian? Karena manusia itu punya sifat ingin dipuji dan senang dipuji. Manusia itu punya sifat menginginkan dunia dan syahwatnya. Nah, dua perkara ini sering kali menyebabkan seseorang sulit untuk ikhlas. Ketika kita senang dipuji orang, ya, akhirnya apa yang terjadi? Kita mengharapkan pujian dari amalan kita. Ketika kita sangat mencintai dunia dan mengharapkan dunia, seringkali ibadah kita itu tidak murni karena Allah. Tapi ibadah kita seringkali, Pak, dirusak oleh niat yang kedua. Bukan karena Allah, tapi bukan hanya karena Allah, tapi ada karena selain Allah. Karena ingin dapat kedudukan, karena ingin dapat harta, karena ingin dapat ya dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Ibadahnya itu tidak murni karena Allah 100%. Sementara Allah mengancam dalam surat apa? Hud ayat 15-16, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan kepadanya apa yang dia inginkan dari amalnya tersebut tanpa dikurangi. Tapi mereka dalam kehidupan akhirat nanti tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Batal amalnya, sia-sia usahanya. Akibat kurang ikhlas, Pak. Iya. Makanya akhwal Islam, betapa pentingnya kita untuk mempelajari keikhlasan. Dan betapa pentingnya untuk senantiasa mengawasi hati kita. Setiap kali kita mau sholat misalnya, mau sedekah, mau puasa, amal ibadah yang mau kita lakukan, hendaknya kita segera muhasabah. Tanya, kita beramal soleh ini tujuannya apa dan karena siapa? Karena Allah, alhamdulillah. Dan tujuannya mengharapkan ridha Allah, alhamdulillah. Tapi sering kali, Pak, perjalanan keikhlasan ini rusak di tengah jalan. Sering kali dimasuki oleh harapan-harapan, ya, keinginan-keinginan untuk mendapatkan pujian. Ya. Apa itu ikhlas? Al-Imam An-Nawawi mengatakan bab al-ikhlas wa ihdharun niyyah fi jami'il a'mali wal aqwali al-barizati wal khafiyyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat pada seluruh amal dan ucapan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ikhlas dari kata akhlasa yukhlisu ikhlason, yang artinya memurnikan. Ya. Adapun secara istilah artinya ikhlasul amali lillah. Mengikhlaskan amal atau memurnikan amal hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala saja.
Para ulama berbeda ungkapan tentang makna ikhlas walaupun tujuannya sama. Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam berkata, al-ikhlasu an yaf'ala al-mukallafu at-ta'ata khalisatan lillahi wahdah la yuridu biha ta'ziman minan nas wala tawqiran wala jalba naf'in diniyin wala daf'a dararin dunyawiyyin. Kata beliau, ikhlas adalah seorang mukallaf itu orang yang balik dan berakal, ya. Ikhlas adalah seorang mukallaf melakukan ketaatan murni karena Allah saja. Seorang mukallaf melakukan ketaatan murni karena Allah saja. La yuridu biha ta'ziman minan nas wala tawqiran. Dia tidak menginginkan penghormatan dari manusia. Ya. Tidak mengharapkan pemuliaan dari manusia. Sama sekali tidak. Balajal binaf'in diniyin. Tidak pula mengharapkan agar mendapatkan manfaat agama. Maksudnya gimana? Biar disebut ustadz, disebut orang soleh, disebut sebagai ulama, ya, dipandang orang sebagai wali. Karena terkadang Pak, sebagian orang ada yang ibadah biar dianggap orang dia itu wali. Atau dianggap sebagai orang soleh. Itu namanya manfaat agama. Iya. Atau ingin disebut ulama. Terkadang kita ceramah. Ketika kita ceramah itu seringkali ketidakikhlasan tuh muncul gitu Pak. Niat ingin kelihatan ilmunya itu suka ada. Wah, biar kelihatan kalau ilmunya mantap. Akhirnya nggak dapat pahala. Yang ada apa? Dosa. Iya. Ini bahaya sekali saudaraku. Wala daf'i dararin dunyawiyyin. Bukan juga karena ingin menolak mudarat yang berhubungan dengan dunia. Contoh misalnya antum sholat tahajud, ya. Tapi niat utama antum sholat tahajud biar usahanya yang sedang kolab biar maju lagi dan jaya lagi. Ternyata niat sholat tahajudnya tujuan utamanya biar usahanya yang lagi kolab itu apa? Biar bisa maju lagi, biar bisa jaya lagi. Nah, ini kok nggak ikhlas Pak. Nanti kita masih mengharapkan selain keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, saudaraku seiman. Makanya buat benar-benar ikhlas susah nggak sih Mas? Susah, nggak mudah Mas. Iya. Bahkan kita terkadang sudah ikhlas tapi masih mengharapkan pengakuan orang kalau kita ikhlas. Saya ini ikhlas loh Mas. Iya. Ketika ada orang yang mengatakan, kamu kurang ikhlas, ngambek, kurang ngajar, saya disebut kurang ikhlas. Akhirnya kita ya marah-marah karena ingin disebut ikhlas. Lah Kak, orang ikhlas tuh nggak perlu marah. Cukup Allah yang tahu, saya nggak mengharapkan pengakuan dari kamu kok. Kamu mau bilang saya nggak ikhlas, terserah situ. Saya nggak mengharapkan apa-apa dari situ. Saya cuma mengharapkan ridha Allah saja. Tapi terkadang ya tadi Pak. Iya. Kita ingin diakui keikhlasan kita.
Padahal sebetulnya itu hakikatnya riya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah, ini ikhlas saudaraku sekalian. Kata beliau, wa ihdharin niyah, dan menghadirkan niat pada seluruh amal, ucapan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Apa itu niat nanti kita akan bahas ketika membahas hadis yang akan dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah, itu surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama ini untuk Allah semata. Din dalam ayat ini maksudnya apa, Mas? Din dalam ayat ini maksudnya kata para ulama amal. Karena kata din dalam Al-Quran ada dua makna, Pak. Makna yang pertama amal. Contohnya dalam ayat ini. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah saja dengan mengikhlaskan din untuknya. Din yang dimaksud di sini apa? Amal. Iya. Din juga mempunyai makna apa? Pembalasan. Contoh misalnya Allah berfirman, Maliki yaumiddin, raja hari pembalasan. Ya. Tapi yang dimaksud di dalam ayat tadi, ikhwatul Islam, adalah maknanya apa? Amal. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali untuk beribadah kepada Allah saja, dengan mengikhlaskan amal untuk Allah saja. Jangan sampai amal kita tadi sudah kita sebutkan ada udang di balik lempeng, udang di balik batu, apalagi mau pemilu. Seringkali kalau lagi mau pemilu nih Pak, wah, orang yang tadinya nggak pernah ke masjid tiba-tiba datang ke masjid tuh Pak. Rupanya ngapain? Ngarepin suara. Pemilu selesai, udah nggak kelihatan lagi tuh, nggak pernah kelihatan lagi di masjid. Apalagi kalau ternyata nggak kepilih, bantuan ke masjidnya dimintain lagi tuh Pak. Mengerikan akal Islam, saudaraku seiman. Nah ini yang bahaya Pak. Makanya orang yang sedang mengharapkan dunia banget, untuk ikhlas tuh susah banget Pak. Karena niatnya dia rusak. Niatnya dia tidak lagi mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi keuntungan dunia itu yang terbesar di hatinya. Na'udzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kata beliau, ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian beliau bawakan firman Allah dalam surat Al-Hajj. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging kurban, tidak pula darahnya. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kalian. Syekh Salim dalam kitab Bahjatun Nadhirin berkata, yukhbirullahu annahu syara'a lakum nahru hadhil hadaya ya wadduhaya litadhkuruhu inda dhabhiha
Fa innahu ar-raziqu dzul quwwatil matin la yanaluhu syai'un min luhumiha wala dima'uha. Fa innahu ta'ala yut'im wa la yut'am wa huwal ghaniyyu 'amma siwah. Allah mengabarkan bahwa Allah mensyariatkan menyembelih hewan kurban. Tiada lain agar kamu mengingat Allah saat menyembelihnya. Ya. Karena Allah yang memberikan kamu rezeki itu binatang-binatang itu. Ya. Kambing siapa yang menciptakan? Allah. Sapi yang menciptakan siapa? Maka karena itu ciptaan-ciptaan Allah, kewajiban kamu menyembelihnya hanya untuk Allah. Itulah ikhlas. Adapun kamu sembelih itu binatang-binatang untuk sesajen, itu namanya Pak, menyembelih untuk selain, dan ini syirik. Allah yang menciptakan kambing kok dipersembahkannya untuk setan, gimana? Gimana Allah nggak marah? Ya. Memangnya mereka kira orang-orang yang bikin sesajen itu mengira bahwa dengan sesajen itu tidak akan terkena adab Allah kali, Mas? Ya, di laut-laut, di pantai-pantai dibikin sesajen, katanya apa? Biar nggak tsunami. Tahu-tahu tsunami datang. Sesajen nggak ada manfaatnya, Pak. Tapi setannya pinter, Pak. Apa kata setannya? Kurang sesajennya. Tambah susah. Bukannya sadar, bukannya mereka segera mengikhlaskan sembelihan untuk Allah saja, ini kok semakin tidak sadar berbuat syirik. Masya Allah. Udah masuk isya ya Pak ya? Iya. Udah adzan? Udah? Hah? 2 menit lagi. Baik. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah, saudaraku seiman. Kata Syekh Salim, waqad kana al-jahiluna idza dhabahuha li ahliyatihim wada'u 'alaiha min luhumi qarabinihim, ya, wa nadahu 'alaiha min dima'iha. Dahulu masyarakat jahiliyah di zaman Rasulullah dulu, ya, mereka itu menyembelih hewan-hewan tadi untuk Tuhan-Tuhan mereka, untuk patung-patung yang mereka sembah. Lalu mereka setelah disembelih, diletakkanlah daging-daging itu di patung-patung itu sebagai sesajen, ya. Dan mereka pun kemudian darahnya itu ditumpahkan ya di atas daging tersebut. Katanya untuk persembahan kepada patung-patung itu. Makanya apa bedanya sesajen yang ada di masyarakat kita, Pak? Padahal agamanya Islam loh, Pak. Tapi kok bikin sesajen di pohon-pohon? Antum sering lihat gak Pak? Suka di pohon tuh ada kain putih gitu ya. Iya. Masya Allah, mengerikan akal Islam. Baik. Kita lanjutkan setelah Isya atau gimana? Salat Isya dulu. Baik. Nah. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah. Kita Riyadhus Shalihin ya. Kemudian Imam An-Nawawi membawakan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 29. Allah Ta'ala berfirman, Qul in tukhfu ma fi sudurikum
au tubduhu ya'lamhu Allah. Katakan, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di hati kalian atau kalian memperlihatkannya, maka Allah mengetahuinya. Di sini Allah tahu seseorang itu ikhlas atau tidak, Allah tahu. Makanya kewajiban kita apa? Kita cukup Allah saja yang tahu. Cukup Allah yang tahu bahwa kita sudah ikhlas. Maka jangan pernah kita mengharapkan pengakuan dari manusia. Kita nggak butuh itu. Iya. Dan biasanya, ya, kalaupun orang menuduh kita ini nggak ikhlas, tapi Allah tahu kita ikhlas. Allah pasti akan perlihatkan kepada manusia akan keikhlasan kita, Pak. Pasti itu. Kenapa? Karena ikhlas itu sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ikhlas itu dia akan tetap di muka bumi. Iya. Beda dengan orang yang tidak ikhlas. Makanya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab mengumpamakan orang yang riya tidak ikhlas dengan orang yang ikhlas. Bahwa orang yang riya tidak ikhlas itu seperti kayu bakar. Kayu apa? Kayak kayu bakar. Kalau antum lihat kayu bakar, lalu dibakar sama kita ya, asapnya membumbung pertama kali, Pak. Tinggi gitu. Lama-lama hilang. Tersisa apa? Baunya yang gak enak. Sedangkan orang yang ikhlas itu seperti kayu gaharu. Seperti apa? Kayu gaharu. Semakin antum sembunyikan, semakin semerbak. Ya. Itu memang orang yang ikhlas. Walaupun manusia tidak mengakui keikhlasan kita, pasti hasil keikhlasan itu akan semerbak dan bermanfaat untuk kehidupan manusia. Sebaliknya, orang yang riya di awal-awal kelihatan tenar, wah membumbung namanya, Pak. Lama-lama selesai, hilang. Ya. Lihat, makanya dai yang ikhlas, yang mengharapkan wajah Allah, beda dengan dai yang mencari ketenaran. Dai yang mencari ketenaran, betul dia akan tenor, naik namanya. Lama-lama apa? Hilang. Nggak dikenal orang. Tapi dai yang ikhlas, Allah tahu akan keikhlasannya. Maka tidak berpengaruh saat manusia berusaha untuk merusak namanya. Walaupun berusaha sekuat tenaga manusia merusak dakwahnya, menjelek-jelekan namanya, tapi Allah tahu dia ikhlas. Maka biasanya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan angkat namanya, Pak. Hasil dari apa? Keikhlasan. Maka dari itulah ya akhi, berusaha kita untuk mengikhlaskan karena Allah saja. Kita jangan mengharapkan ketenaran, jangan karena ingin dipuji manusia, enggak sama sekali. Kita nggak butuh itu. Ya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar ibn Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurb bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih
fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun ala sihhatihi. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Di sini Umar kunyahnya Abu Hafs. Padahal Umar nggak punya anak namanya Hafs. Umar tidak punya anak namanya apa? Hafs. Ya, itu menunjukkan Pak, boleh kita punya kunyah dengan nama anak yang kita tidak punya. Boleh, apa-apa. Dari Abu Hafs Umar bin Khattab. Antum kenal siapa Umar bin Khattab? Seorang sahabat yang sangat mulia, yang sangat alim, yang sangat takwa, yang sangat kuat imannya. Saking kuat imannya, setan pun takut sama Umar. Iya. Rasulullah SAW sering bermimpi tentang Umar. Di antaranya Rasulullah bermimpi, Ra'aituni, ya, aku bermimpi diriku ka'anni ashrabul laban. Seakan-akan aku minum susu. Hatta wajadtu raitah tahta adfari. Sampai-sampai aku merasakan kenyangnya minum susu itu, ya, dan kenyangnya sampai terasa ke bawah-bawah kukuku, kata Rasulullah. Wa ataitul fadlata Umar ibn Khattab. Dan aku memberikan sisanya kepada Umar. Apa takwilnya? Kata Rasulullah, al-ilm. Ilmu. Dan Masya Allah Pak, ilmunya Umar luar biasa. Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ada 15 ayat yang turun atas usulan Umar. Usulan Umar langsung disetujui oleh siapa? Allah Rabbul Alamin, pencipta langit dan bumi. Itu menunjukkan akan kefakihan Umar. Luar biasanya. Iya. Di antaranya tentang ayat hijab. Umar yang mengusulkan. Kata Umar, ya Rasulullah, ala tahjub nisa'. Kenapa engkau tidak menyuruh istri-istrimu untuk memakai hijab, ya Rasulullah? Tapi Rasulullah tidak berani, karena belum ada perintah dari Allah. Maka Allah turunkan ayat hijab, membenarkan, ya, dan menyetujui usulan Umar. Ketika Umar bersama Rasulullah tawaf di Ka'bah, Umar berkata, Ala nattakhidhu maqama Ibrahim musalla? Bagaimana ya Rasulullah, kalau kita jadikan makom Ibrahim, makom itu bukan makam ya, makom itu tempat berpijaknya Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Bagaimana kalau kita jadikan makom Ibrahim ini sebagai tempat sholat ya Rasulullah di belakangnya? Langsung Allah turunkan firman-Nya. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah dari makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Langsung disetujui sama Allah. Ajib ya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Itu menunjukkan Umar ini luar biasa sekali ilmunya Pak. Makanya tidak aneh fatwa-fatwa beliau, sikap-sikap beliau luar biasa. Nah, ini Umar. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu bin niyyat. Sesungguhnya amal itu hanyalah sah dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai yang ia niatkan.
Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih, atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya. Ya, ini hadis akhi agung luar biasa. Sampai-sampai kata Imam Asy-Syafi'i, hadis ini masuk dalam 70 bab fikih. Saking agungnya ini hadis. Karena hadis ini berbicara tentang apa? Tentang niat. Sementara perbuatan manusia tidak lepas dari apa? Niat. Maka di sini sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan kepada kita tentang niat. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal hanyalah sah dengan apa? Dengan niat. Berarti amal tanpa niat sah tidak Pak? Tidak sah. Kecuali kata para ulama yang disebut dengan af'alut turuk. Af'alut turuk tidak butuh niat. Contohnya apa? Contohnya bayar hutang. Kalau antum ngutang sama si A 1 juta. Tahu-tahu teman antum tanpa sepengetahuan antum ngebayarin. Si Anu ngutang sama antum 1 juta. Iya, biar saya yang bayarin aja. Nih. Pas antum datang ke dia mau bayar utang, sudah dibayarin sama si Anu. Oh, Anda nggak niat. Tapi Anda kan belum niat, nggak pengaruh. Karena hutang Anda sudah dibayarin. Contoh lagi apa? Bersuci dari najis. Bersuci dari najis pun tidak butuh niat. Kalau antum misalnya kepalanya kena air kencing, bau hangsur. Kok bau hangsur gitu kan. Pas lagi jalan tahu-tahu ada orang yang kena air hujan, bersih dengan sendirinya, nggak niat. Makanya yang seperti ini Pak, kata para ulama, perbuatan-perbuatan yang tidak membutuhkan kepada apa? Niat. Selain itu mengharuskan atau membutuhkan apa? Niat. Ya. Apa itu niat Pak? Niat secara bahasa artinya al-qasdu wal azmu. Niat secara bahasa artinya bermaksud dan berazam. Niat secara bahasa artinya apa? Bermaksud dan bertekad. Itu niat. Sedangkan dalam istilah qasdut taqarrub ila Allah Ta'ala, itu bermaksud untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Baydawi mendefinisikan niat imbi'atul qalbi nahwa ma yarahu muwafiqan li gharad min jalbi manfaatin aw daf'i madarratin. Keinginan yang muncul dari hati kepada yang ia lihat sesuai dengan tujuan. Berupa apa? Berupa mendatangkan manfaat atau menolak apa? Mudarat. Itu niat. Sebatas keinginan dari hati, ya, itu disebut apa? Niat. Dan perbuatan kita tidak mungkin lepas dari niat. Antum makan, pasti sebelumnya ada niat gak? Antum minum, sebelumnya ada niat gak? Antum mandi, sebelumnya ada niat gak? Mungkin gak seseorang melakukan perbuatan tanpa niat? Contoh, saya nyuruh antum,
Coba makan tanpa niat, Mas. Bisa? Siapa yang mampu? Kalau ada orang menyuruh antum, coba kamu minum tanpa niat. Gimana? Susah. Makanya kata Ibnu Qayyim, kalaulah kita diberikan beban untuk melakukan suatu perbuatan tanpa niat, pasti itu beban yang sangat berat, bahkan mustahil. Karena apa? Karena perbuatan kita pasti tidak lepas dari apa? Niat. Sebelumnya pasti ada niat. Kecuali kalau antum ngelindur. Orang ngelindur ya nggak niat, Mas. Antum lagi tidur, tahu-tahu sholat, tahu-tahu tidur lagi. Ditegur sama teman antum, kamu tadi sholat apa? Enggak, saya enggak sholat. Sholat saya lihat, enggak. Ngelindur ternyata. Sholatnya sah enggak, Pak? Enggak sah. Kenapa tidak sah? Karena enggak ada niat. Iya. Maka dari itulah Pak, niat itu sebetulnya otomatis ada. Niat itu sudah otomatis pasti akan ada. Bahkan teman antum aja bisa nebak kok niat antum. Antum bawa gayung, bawa sabun, bawa anduk. Kata teman antum apa? Mau mandi ya? Tahu aja niat saya. Iyalah. Antum mau pergi ke masjid pakai peci, pakai koko, pakai sarung, udah pergi. Sholat zuhur ya Mas? Iya. Jadi sebetulnya akhi, niat itu cukup di hati. Maka seluruh ulama sepakat bahwa niat itu tempatnya di mana? Di hati. Tidak butuh dilafazkan, tidak. Ya. Ya tidak butuh dilafazkan. Maka dari itu akhi, Rasulullah SAW tidak pernah melafazkan niat sholat. Tidak pula para sahabat melafazkan niat sholat. Tidak pula para tabi'in. Tidak pula imam yang 4. Ya, memang khilaf para ulama tentang hukum melafazkan niat sholat. Boleh atau tidak. Tapi kalau kita melihat kepada perbuatan Nabi, para sahabat, para tabi'in, gak ada yang melakukannya Pak. Bahkan ketika Rasulullah mengajarkan seorang sahabat yang sholatnya gak becus. Apa kata Rasulullah? Idza qumta ila shalah fatawadda tsumma istaqbilil qiblah fakabbir. Kalau kamu mau sholat, berwudulah. Kemudian menghadap kiblat. Lalu takbirlah. Rasulullah tidak mengatakan lalu ucapkan niatmu. Itu menunjukkan tidak ada Rasulullah mengajarkan. Sehingga kita nggak perlu capek-capek Pak mau sholat usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan mustaqbilal qiblah ya lillahi ta'ala. Udah gitu pas takbir disuruh niat lagi di hati. Sehingga ada orang Pak susah banget. Allah, gak jadi lagi. Allah, susah ini katanya. Ini kan namanya memberat-beratkan Pak. Inna dina yusrun, agama kita mudah. Niat cukup di hati, kita berniat mau sholat zuhur selesai. Tidak perlu kita sebutkan berapa rakaatnya. Ya. Sekalian aja jamnya, harinya, tahunnya, abadnya. La haula wala quwata illa billah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Jadi ini tempat niat di mana Pak? Di hati. Dan ini dengan ijma seluruh ulama. Iya. Kemudian fungsi niat itu ada 2. Fungsi niat ada 2.
Yang pertama, membedakan ibadah satu sama lainnya. Untuk membedakan ibadah yang wajib dengan yang sunnah dengan niat. Membedakan ibadah sunnah satu sama lainnya dengan niat. Fungsi yang kedua, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Membedakan ibadah dengan apa? Kebiasaan. Untuk membedakan antara mandi junub dengan mandi biasa dengan niat. Ya. Nah, ini fungsi niat, saudaraku sekalian. Kemudian syarat sah niat. Syarat sah niat ada 4 syarat yang disepakati oleh para ulama. Ada 4 syarat yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama, Islam. Karena niatnya orang kafir untuk ibadah tidak sah. Syarat yang kedua, tamyiz, mumayyiz. Yaitu usia anak telah membedakan. Yaitu umur 7 tahun. Umur apa? 7 tahun. Iya. Dasarnya apa? Dalilnya hadis rufi'al qalamu an thalath. Diangkat pena dari 3 orang. Di antaranya apa? Bukan. Berdasarkan hadis Nabi SAW sabda, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat, umurnya berapa? 7 tahun. Berarti umur 7 tahun anak sudah diperintahkan sholat. Ini menunjukkan berarti niatnya sudah sah. Ya. Berarti kalau kurang dari 7 tahun gimana? Belum mumayyiz. Berarti belum mumayyiz, niatnya belum sah. Otomatis ibadahnya pun belum sah. Ya. Ini syarat yang kedua nih. Syarat yang ketiga, al-ilmu bil manwi, berilmu tentang ibadah yang diniatkan. Hukumnya apa? Berilmu tentang apa? Ibadah yang diniatkan. Hukumnya wajib atau sunnah. Jangan sampai ibadah yang sunnah niatnya wajib. Atau kebalikan, ibadah yang wajib niatnya apa? Sunnah. Ya, itu tidak sah. Syarat yang keempat, adamul munafah bainan niyah wal manwi. Antara niat dan yang diniatkan tidak ada sesuatu yang meniadakannya. Apa itu? Murtad dari agama Islam. Ya. Nah, ini 4 syarat yang disepakati oleh para ulama, Pak. Sebagian ulama menambah syarat yang kelima. Apa itu? Antakuna niyah fi bidayatil amal. Niat itu harus ada di permulaan amal. Nggak boleh di tengah, apalagi di akhir. Sebagian lagi menambahkan syarat yang keenam, yaitu alla tuqta'an niyah. Niatnya tidak boleh diputus. Dari awal ibadah sampai akhir ibadah, niatnya tidak putus. Ya. Maka kalau niatnya putus, menurut mereka tidak sah. Contoh misalnya kalau antum sholat asar. Di tengah sholat antum ingat belum sholat zuhur. Paham tidak? Antum lagi sholat asar, pas di tengah sholat antum ingat belum sholat apa? Zuhur. Akhirnya niat antum langsung pindah ke sholat zuhur. Di tengah sholat. Berarti
Sholat yang tidak sah yang mana? Dua-duanya. Kenapa tidak sah dua-duanya? Sholat asarnya tidak sah karena niatnya terputus. Sholat zuhurnya tidak sah karena tidak dari awal. Maka tidak sah dua-duanya. Iya. Baik, saya kira cukup dulu sampai di sini Bapak dan Ibu. Kita buka tanya jawab 6. Barangkali ada yang mau bertanya. Ana semangat untuk mengamalkan sunnah. Di antaranya berusaha tampil di masjid, rumah maupun kantor agar orang-orang mengetahui cara ibadah sesuai sunnah. Namun ada keraguan dan rasa takut menjadi ingin dilihat atau ujub. Antara perasaan ingin menunjukkan sunnah karena Allah dengan rasa ingin dilihat menjadi ujub. Apa yang harus dilakukan Ustadz? Pak, kalau itu ibadah-ibadah yang tidak mungkin disembunyikan, kewajiban kita berjihad melawan hawa nafsu. Tapi kalau itu ibadah-ibadah yang masih mungkin untuk kita sembunyikan, yang lebih baik kita sembunyikan. Kenapa? Karena lebih ikhlas buat hati kita. Ya. Makanya contoh misalnya yang tidak mungkin disembunyikan, jenggot, gak mungkin disembunyiin. Antum mau pakai masker terus gak mungkin kan? Maka pada waktu itu kewajiban kita ikhlas. Berjihad melawan hawa nafsu kita. Dan terus menjaga niat kita. Jangan sampai apa? Ria. Iya. Memperlihatkan sunnah. Kalau memang niatnya supaya orang tahu tentang sunnah. Dan agar mencontoh kita, bagus. Tapi syaratnya tadi. Kita betul-betul ikhlas. Iya. Semua amal ibadah tertolak apabila tidak ikhlas, kecuali sholawat. Karena sholawat kepada Nabi akan tetap diterima walaupun riya. Apakah benar pernyataan itu? Mana dalilnya? Hadis yang mengecam tentang riya semua umum. Siapa yang mengkhususkan suatu amal tanpa yang lainnya, wajib membawakan dalil. Mana dalilnya? Sholawat termasuk ibadah. Ibadah kewajibannya untuk ikhlas. Karena mengharapkan wajah Allah. Maka kalau ada orang yang sholawat karena riya ingin dipuji manusia, Allah batalkan amalnya. Maka pernyataan ini batil, Pak. Ya, kata dia apa? Tidak ikhlas. Amal ibadah yang tidak ikhlas tertolak kecuali sholawat. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Karena agama kita ini bukan berdasarkan perkiraan, Mas. Agama kita ini bukan sebatas berdasarkan pendapat si anu, bukan. Agama kita ini jelas dasarnya. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah sekarang coba bawakan dalilnya mana? Gak ada. Ya. Ana bekerja di salah satu perusahaan migas. Kalau bekerja Ana harus naik kapal laut untuk bisa ke perusahaan tersebut. Di kapal tersebut disediakan musola. Akan tetapi Ana tidak tahu arah kiblat, membuat Ana bingung. Pertanyaan saya, di kapal itu ada kapten enggak? Enggak mungkin yang namanya kapal tidak punya kompas. Setiap kapal pasti disediakan apa? Kompas, Pak. Karena untuk mengetahui arah. Tinggal tanya ke kapten. Ngapain melihara bingung sendiri? Bingung gak mau nanya, ini bisa sesat loh, Mas. Makanya kan peribahasa orang Indonesia apa? Malu bertanya, sesat di jalan. Ada kapten, tinggal datang ke kapten.
Maaf, arah kiblat kemana ya? Si kapten biasanya pengalaman, Pak. Ya. Saya ini sering ke laut loh, Pak. Kalau kita nggak tahu arah laut, kita tinggal nanya ABK sama kapten. Kap, kiblat kemana? Kaptennya, padahal kaptennya nggak sholat. Banyak kapten-kapten itu nggak pada sholat, Pak. Tapi kalau tanya ke arah kiblat, tahu dia. Lihat dia. Oh, ke sana, Pak. Tahu dia. Karena dia sudah pengalaman. Iya. Jadi kewajiban antum fas'alu ahla dzikri. Tanya ahlinya. Sahkah sholat di belakang anak SMP? SMP itu kelas berapa? Apa umurnya berapa? SMP umurnya berapa, Pak? Udah mumayyiz belum? Di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang menjadi imam umurnya 7 tahun. Kalau tidak salah namanya Muhammad bin Maslamah. Beliau disuruh jadi imam di kaumnya umurnya 7 tahun. Karena beliau ternyata yang paling banyak hafalannya. Iya. Jadi kalau sholat di belakang anak SMP sah nggak, Pak? Sah. Bolehkah berbohong untuk menutupi amalan kita? Apa nggak ada cara lain selain berbohong? Ya, jangan sampai kita jatuh kepada dosa, Pak. Yang namanya berbohong itu dosa gitu. Menutupi amal bagus, tapi jangan dengan cara dosa. Masih ada kok cara lain untuk menutupi amal kita. Ya. Jadi masih banyak jalan menuju Roma. Ya. Jangan terlalu mempersempit, Pak. Di zaman sekarang ini apabila kita memperlihatkan amal soleh dengan niat syiar, karena kemaksiatan pun ditampakkan terang-terangan, apakah termasuk ikhlas? Tergantung niat antum. Kalau niat antum ingin memperlihatkan syiar Islam supaya orang tahu syiar, bagus. Dengan syarat niatnya karena Allah. Bukan karena ingin dipuji manusia. Ya. Saya pernah mendengar jika kita beribadah mengharapkan surga, maka kita belum ikhlas dalam ibadah. Ini perkataan siapa, Mas? Orang sufi. Mengharapkan surga itu termasuk ikhlas. Dalilnya mana? Dalilnya hadis. Rasulullah SAW sabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab. Apa itu ihtisab? Thalabul ajr, mengharapkan pahala. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lihat, siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala. Sedangkan surga itu pahala. Ya. Berarti termasuk ikhlas tidak, Pak? Maka pendapat yang mengatakan kalau kita ibadah mengharapkan surga belum ikhlas, ini pendapat batil yang bertabrakan dengan dalil. Ya. Saya pernah membaca tulisan, jika kita beribadah hanya takut neraka, maka bakarlah aku di dalamnya. Ini orang sombong, Mbak. Masa dia menantang? Akhi, takut neraka itu baik dan bagus. Dan ketika kita beribadah karena takut dari api neraka, itu termasuk ikhlas, Pak.
Itu termasuk apa? Ikhlas. Masa dia minta, ya Allah, kalau aku beribadah hanya karena takut neraka, bakar aja aku di neraka. Emang enak neraka? Panas ya akhir neraka itu. Ya. Ini semua ucapan-ucapan yang tidak benar, yang tidak pernah diucapkan Rasulullah dan para sahabatnya ya. Bolehkah satu sholat dengan dua niat? Contohnya pertama, ana makmum, masbuk. Imam selesai, ana bangkit meneruskan sholat. Lalu ada orang yang datang jadi makmum. Akhirnya saya berubah niat jadi imam. Pertama Pak, orang masbuk tidak perlu berjamaah lagi. Kalau ada orang yang nepak, antum tetap niatnya sendiri. Karena orang masbuk, ya tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya kalau mereka masbuk kemudian berubah niat jadi imam ketika ada yang tidak ada. Masing-masing sholat. Ya, itu yang difatwakan oleh Syekh Saleh Fauzan. Yang kedua, ini namanya bukan dua niat dalam satu sholat. Tapi ini namanya perubahan niat. Bolehkah merubah niat kita? Nah ini pembahasannya nanti di pertemuan yang akan datang tentang hukum perubahan niat, insya Allah. Bolehkah saya puasa tanpa sahur karena kesiangan? Boleh, karena sahur itu hukumnya sunnah. Maka kalau antum puasa tanpa sahur pun sah. Karena sahur bukan syarat sah puasa, Pak. Apakah melakukan suatu amalan dengan mengharapkan sesuatu dari apa yang ada dalilnya? Seperti memperbanyak istighfar untuk mendapatkan rezeki. Iya. Apakah ini termasuk ikhlas? Memang betul istighfar itu membuka pintu rezeki, Pak. Tapi kalau kita istighfar niat satu-satunya supaya dapat rezeki, ini bermasalah. Saya mau tanya, kalau antum istighfar hanya karena Allah, kira-kira janji Allah untuk membuka pintu rezeki diberikan nggak? Diberikan nggak? Berarti tanpa diniatkan juga udah pasti dikasih kan? Sekarang pertanyaannya, kenapa antum yakin kalaupun saya tidak niatkan dikasih, kenapa harus diniatkan lagi? Takut Allah tidak menepati janji, Ustadz. Bahaya antum. Kalau saya nggak niatin gitu nanti Allah nggak kasih. Allah sudah janji kok. Bahwa orang yang banyak istighfar pasti dibuka pintu rezekinya. Tanpa antum niatkan pun Allah pasti kasih. Itu namanya janji. Sedangkan janji nggak perlu diniatin. Contoh lagi Rasulullah sabda, siapa yang silaturahim, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, hendaklah menyambung silaturahim. Janji bukan? Kalau antum silaturahim tanpa mengharapkan dua ini dikasih enggak? Berarti antum yakin kan? Tanpa meniatkan dua ini saja sudah dikasih. Jadi enggak perlu meniatkan sebetulnya Pak. Kita hanya ditugaskan niatnya ikhlas karena Allah. Janji pasti Allah laksanakan. Cuma terkadang kita suka suudzon sama Allah. Kita meniatkan pengen itu, takut kalau nggak diniatin Allah nggak menepati janji kali. La haula wala quwata illa billah. Jadi sebetulnya Pak, itu sudah janji. Janji itu sudah kewajiban Allah dan pasti Allah akan laksanakan. Kewajiban kita hanya mengikhlaskan amal saja, selesai.
Baik, saya kira cukup. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.